Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa bertatapan muka pada kesempatan yang berbahagia ini. Salam dan salam sama-sama kita kirimkan ke ruh junjungan alam, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas kisah-kisah Islami 1 dari buku yang saya tulis pada tahun 2018. Dalam kisah yang pertama diceritakan tentang siksa meninggalkan sholat, yang mana kita tahu bersama bahwa ibadah salat adalah ibadah penentu dari semua ibadah kita. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amal berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muqatil Ibnu Hayyan dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, minta tolonglah kalian untuk memperoleh kebaikan akhirat dengan cara menjadikan sabar dalam mengerjakan amal-amal fardu dan sholat sebagai sarananya. Al-Kisah, ketika Abu Bakar dan Umar duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seorang pemuda menangis menjumpai Rasul. Ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia, tapi tak seorang pun yang mengurus fardu kifayahnya. Lalu Rasul menyuruh sahabat Abu Bakar dan Umar untuk mengurus fardu kifayah orang tua si pemuda tersebut. Tetapi ketika sampai Abu Bakar dan Umar di rumah orang tua si pemuda tadi, alangkah mereka terkejutnya. Wajah orang tua si pemuda tersebut berubah menjadi wajah babi hutan yang sangat hitam. Lalu mereka pun kembali menjumpai Rasulullah dan menceritakan, ya Rasulullah, kami telah menuju rumah orang tua si pemuda tadi. Tapi ketika kami sampai di sana, wajah orang tuanya sudah berubah menjadi wajah babi hutan yang sangat hitam. Akhirnya Rasul berangkat. Sesampainya Rasul, memang wajah orang tua si pemuda tadi berubah menjadi wajah babi hutan yang sangat hitam. Lalu Rasul doakan dan utus seperti sedia kala. Setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, sekali lagi ketika mau memasukkan ke liang kubur, dibuka lagi wajahnya, berubah lagi menjadi wajah babi hutan yang sangat hitam. Lalu Rasul doakan dan utus seperti sedia kala. Setelah selesai proses pemakaman, Rasul bertanya kepada anaknya, ya Fulan, dosa apa yang dilakukan ayahmu semasa hidup sehingga di dunia ini saja sudah Allah tampakkan siksanya? Sang anak menjawab, ya Rasulullah, ayahku semasa hidup suka meninggalkan ibadah salat. Akhirnya Rasul kumpulkan para sahabat yang berhadir ketika itu. Kemudian Rasul bersabda, wahai sekalian sahabatku, ketahuilah, beginilah nanti wajah orang-orang Islam yang suka meninggalkan ibadah salat ketika di dunia, ketika dibangkitkan di hari yaumul qiyamah, berbadan manusia tapi berwajah babi hutan yang sangat hitam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sungguh ngeri, sungguh dahsyat siksaan yang Allah berikan nanti kepada orang-orang yang suka meninggalkan ibadah salat ketika di dunia. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita hidayah sehingga mampu menjaga ibadah salat kita. Tidak hanya salat sebagai kewajiban, tapi salat menjadi kebutuhan kita. Sehingga pada akhirnya nanti kita meninggalkan alam dunia ini, salat itu sudah menjadi kebutuhan kita. Apapun aktivitas kita sehari-hari mau di mana, ketika sudah terdengar panggilan azan, hati kita sudah tergerak langsung mengambil air wudhu untuk melakukan salat di awal waktu. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.